The Ministry of Ungentlemanly Warfare menceritakan tentang asal-usul organisasi tempur Perang Dunia Kedua, berdasarkan buku mantan Perdana Menteri Sir Winston Churchill, Secret Warriors. Film ini juga disebut sebagai kisah nyata, tentang organisasi rahasia Inggris pada Perang Dunia Kedua, Operasi Khusus Eksekutif. Didirikan oleh Winston Churchill, peperangan tidak teratur mereka melawan Nazi membantu mengubah arah perang dan melahirkan operasi hitam modern. The Ministry of Ungentlemanly Warfare disutradarai dan ditulis bersama oleh Guy Ritchie, berdasarkan buku Churchill's Secret Warriors, The Explosive True Story of the Special Forces Desperados of World War II tahun 2014 karya Damien Lewis. Film ini menggambarkan versi operasi Postmaster yang sangat fiksi. Seiring dengan berjalannya film-film perang, The Ministry of Ungentlemanly Warfare berakhir di tanah tak bertuan, menampilkan unsur-unsur Mission Impossible, Inglourious Basterds dan film komedi aksi kekerasan karya sutradara Guy Ritchie. Kisah nyata Perang Dunia Kedua yang menarik. Hasil yang ditanggung dan agak berantakan secara umum menghibur, jika tidak sepenuhnya layak untuk dilayari dari sudut pandang dramatis. Mengingat bahwa Henry Cavill dan Alan Ritchson membawa kekuatan mereka yang besar ke perayaan tersebut, agak ironis betapa kurus dan tidak sempurnanya karakter tersebut. Meskipun Ritchie mungkin terburu-buru untuk mengambil tindakan, hal ini harus mengorbankan investasi pada individu di luar sifat buruk plot tersebut. Plot tersebut melibatkan versi rahasia dari tim operasi khusus yang baru lahir, dengan izin dari Winston Churchill sendiri, diperankan Rory Kinnear. Sebuah kelompok organisasi nyata yang keberadaannya tetap dirahasiakan, selama beberapa dekade sebelum dirinci dalam sebuah buku tahun 2014. Menambahkan sedikit The Dirty Dozen, pasukan ini beroperasi di bawah kepemimpinan agen yang berperilaku buruk, Gus March Phillips, yang harus dikeluarkan dari penjara militer untuk memimpin kelompok tersebut. Dikenal sebagai operasi Postmaster, misi tersebut memainkan peran penting dalam upaya perang, berupaya mengesampingkan rantai pasokan yang melengkapi U-boat Jerman, karena mengetahui bahwa kehadiran kapal selam di Atlantik, antara lain, telah membantu menjauhkan AS dari ancaman perang. Secara khusus, March Phillips dan kawan-kawan ditugaskan untuk meledakkan kapal pasokan yang harus mengatasi rintangan besar, memahami bahwa pemerintah Inggris akan menolaknya, dan Jerman akan menyiksa dan membunuh mereka. Quintet ini dilengkapi oleh Henry Golding, Hero Fiennes Stephen, dan Alex Pettyfer, juga menerima bantuan logistik dari mata-mata wanita, diperankan Eiza Gonzalez, yang bertugas merayu dan mengalihkan perhatian komandan Jerman, yang diperankan dengan menarik oleh Til Schweiger. Dan seorang pengusaha cerdas, diperankan Babs Olusanmo, yang beroperasi di pelabuhan, di Pulau Spanyol Fernando Po, tempat kapal berlabuh. Dari adegan pembuka, Ritchie yang sebelumnya bekerja sama dengan Cavill dalam The Man from Uncle, bekerja berdasarkan teori yang kuat bahwa tindakan katarsis dalam membunuh Nazi selama Perang Dunia Kedua tidak memerlukan penjelasan. Sesuai dengan tradisi panjang film yang dibuat berdasarkan tugas-tugas berbahaya di masa perang, rencana terbaik tidak pernah mengikuti naskah dan pasti memerlukan improvisasi. Namun, keinginan untuk mengadaptasi film tersebut, agar sesuai dengan filmografi blockbuster produser Jerry Bruckheimer, dan gaya kinetik Ritchie terus menyeretnya ke arah tersebut, dan menjauh dari ketabahan yang akan memperkuat fondasi sejarahnya. Perayaan penutup memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal itu, dengan cara yang hanya meningkatkan harapan Ritchie dan kolaborator naskahnya untuk mengurangi hiasannya. Mereka yang memilih untuk dapat menikmati film ini hanya karena pemerannya yang ramah di karpet merah, dan perpaduan caper yang berotot, dengan aksi tipe selengean. Meski begitu, sedikit lebih banyak otak untuk menggunakan semua kekuatan itu, akan membuat segalanya jauh lebih baik, dan bahkan mungkin membuat operator pria dan wanita, di film ini tampak sedikit lebih istimewa. Secara harfiah, film ini berdasarkan buku non-fiksi karya Damien Lewis tahun 2014 tentang operasi Postmaster, di mana Ian Fleming adalah agen pendukung operasi rahasia, yang dirancang untuk melumpuhkan operasi U-boat Jerman di Atlantik pada tahun 1942. Karakter dalam film ini konon merupakan dasar dari karakter agen 007. Mungkin itu sebabnya film ini tidak terlalu mengandung peringatan bahwa James Bond tidak bisa dibunuh.
Ketegangan dalam The Ministry of Ungentlemanly Warfare ini sangat menyenangkan, namun terlalu mengada-ada. Salah satunya ketika Gus March Phillips berjalan melewati kamp penjara atau dermaga yang dikuasai Spanyol, dan dengan santai menembak mati pasukan lawan, dengan senapan mesin berperedam.